Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmaduka Rabbi wa ashkuruk. Ahmaduka hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanaka la nuhsi thana'an anta kama athnaita ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda, falakal hamdu idza radit, falakal hamdu ba'da ridha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa imamana wa habibana wa mujahidana wa murabbina Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa taba'a sunnatahu ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas was-sidqa fil qawli wal amal. Bismillahi tawakkaltu ala Allah wa la hawla wa la quwata illa billah. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, tema kita pada pagi hari ini al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Cinta karena Allah dan benci karena Allah. Kita saat ini akan bersama-sama berbicara masalah cinta, Pak. Bicara cinta, kita sedang berbicara masalah hati kita sebenarnya. Sebagaimana kita juga akan mendalami makna benci. Dan benci itu juga urusan hati. Saya yakin di antara interaksi sosial kita satu sama lain ini, di saat kita hidup menjadi masyarakat yang saling berkomunikasi satu sama lain, akan muncul nanti rasa cinta. Sebagaimana juga terkadang nanti akan muncul rasa benci dan marah. Nah, jamaah sekalian, kita ingin cintanya kita satu sama lain ini kita ikat. Saya mencintai saudara saya karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ketika saya juga tidak suka, saya benci dan saya marah kepadanya, benci dan marah saya juga karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan cinta karena hawa nafsu, bukan marah juga karena syahwat dan nafsu kita. Tapi semuanya kita bingkai karena kecintaan kita kepada Allah. Karena memang Allah menyuruh kita untuk mencintai saudara kita satu sama lain karena Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, wal hubbu fillah, cinta karena Allah ini yakunu liltizamil muhibbi manhajillah. Ini akan terjadi karena kita mencintainya, karena yang bersangkutan itu tegak di atas aturan Allah Subhanahu wa taala.
Sebagaimana ketika kita tidak suka kepada seseorang, benci kepada seseorang, yakunu libti'adil muhib an manhajillah. Karena yang bersangkutan, yang kita benci dan kita marah kepadanya, mereka sedang jauh dari aturan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dua-duanya jamaah sekalian menjadi ukuran kualitas iman kita nanti jamaah sekalian. Wal muhib wal mahabba fillah, orang kalau sudah saling cinta mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, ini sudah merupakan unwanut taufik fid dunya wa ridwanullahi fil akhirah. Ini sudah bukti Pak, sinyal yang kuat bahwa kita akan mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala di dunia, dan insyaallah nanti di surga Pak, di akhirat kita pasti mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nah, Saudara, dalam interaksi sosial kita keseharian ini pasti kita Pak saling menyayangi satu sama lain. Pertama, kita pasti cinta pada orang tua kita. Saya pikir tidak ada Pak orang tidak cinta pada orang tuanya. Tinggal sampean bungkus saja, sampean kelola saja. Apakah betul cinta saya kepada orang tua saya karena Allah atau karena banyak warisannya? Ya, atau karena banyak yang dia tinggal kepada kita? Atau cinta yang bagaimana jamaah sekalian? Sebagaimana nanti akan ada Pak rasa kesal, rasa tidak enak pada orang tua. Dia itu manusiawi jamaah sekalian. Tinggal sampean tanya jamaah sekalian, rasa tidak enak saya pada orang tua saya dan mertua saya karena Allah atau karena hawa nafsu saya? Kita juga diperintah untuk mencintai istri kita. Ibu juga diperintah untuk mencintai suami, dan itu harus jamaah sekalian. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Allah menjadikan hubungan suami istri ini setelah ada sakinah itu ada cinta dan kasih sayang. Apakah betul cintanya kita kepada pasangan kita masing-masing ini karena Allah atau karena nafsu kita? Ini yang bisa membaca Pak masing-masing kita. Sebab kalau kita cinta karena Allah, itu pasti jamaah sekalian kita akan mengarahkan istri kita. Ibu juga akan mengarahkan suami ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika ada kesalahpahaman di antara kita, antara suami dan istri ini, marahnya pun juga tidak berlebihan Pak. Marahnya itu dalam rangka ingin meluruskan pasangan kita masing-masing ke jalan yang diridhai pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan marah karena gengsi, bukan marah karena ketersinggungan, bukan marah karena hawa nafsu kita, tapi marahnya kita kepada istri, kepada suami, saya ingin menyelamatkan dia dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa jamaah sekalian. Sebagaimana kita juga diperintah untuk mencintai anak-anak kita Pak. Siapa tidak cinta anak? Tapi hati-hati Pak, banyak orang cinta anak sampai kemudian banyak di antara kita menghalalkan segala cara. Banyak orang cinta kepada anaknya itu sampai kemudian seakan-akan anak ini segala-galanya jamaah sekalian. Saya tidak berani mengatakan menuhankan anaknya, membanggakan anaknya. Usahakan cintanya kita kepada anak, karena memang diperintah oleh Allah untuk mengarahkan anak kita ini ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nanti Pak, cinta kepada anak tidak membeda-bedakan antara anak yang satu dengan anak yang lain. Semua ini adalah karunia dari Allah yang Allah berikan kepada kita, dan saya harus mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala. Andai kata nanti kita juga ada marah kepada anak, hati-hati jamaah sekalian. Namanya anak Pak, apalagi di usia-usia puber, setelah puber masuk di perguruan tinggi, ada kejutan-kejutan Pak di luar kemampuan kita, terus muncul emosi kita. Kita tinggal bertanya nanti Pak, saya marah kepada anak saya ini, marah karena emosi saya, karena nafsu saya, karena syahwat saya, atau saya marah dalam rangka ingin meluruskan anak saya ini sehingga dia kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Saudara,
Mungkin juga Pak nanti kita hidup bertetangga kanan kiri, ada kesalahpahaman. Subhanallah. Ketika terjadi kesalahpahaman, muncul emosi kita, muncul marah kita. Kita juga bertanya Pak, marahnya saya kepada tetangga saya ini, marah karena Allah atau marah karena saya ingin menang-menangan supaya saya dihargai oleh tetangga kanan kiri saya, atau bagaimana? Inilah Pak tema yang akan kita angkat. Al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Cinta karena Allah dan benci karena Allah, marah karena Allah. Termasuk Pak dalam interaksi di antara kita satu sama lain, ya, yang terkadang nanti Pak ada urusan utang piutang, saling berjanji yang tidak ditepati, omongan yang kemudian lepas menyakiti hati saudara kita, kemudian bagaimana kita bersikap semua itu. Atau ada di antara kita Pak ada rasa cinta, cinta yang bagaimana ini Pak? Cinta kepentingan, cinta karena ada lobby-lobby di situ, atau cinta yang bagaimana? Kita pingin Pak, kita bersaudara seperti ini, saling cinta mencintai karena Allah, tegak di atas syariatnya Allah, aturannya Allah Subhanahu wa taala. Saudara, Allah Subhanahu wa taala mengatakan cinta yang seperti ini jamaah sekalian, inilah Pak cinta yang abadi. Ya, marah dan benci yang seperti itu jamaah kan, yang inilah marah yang membuat kita ke surganya Allah bersama-sama. Kalau sampai lihat dalam surat Az-Zukhruf ayat 67, Az-Zukhruf ayat 67, apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al-akhilla yauma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Ini persaudaraan Pak, perkawanan, pertemanan, relasi yang kita bangun satu sama lain di dunia ini jamaah sekalian, di antara kita semua ini Pak. Ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Sebagian pada sebagiannya nanti pada hari kiamat akan jadi musuh Pak, akan bermusuhan. Siapa yang tidak bermusuhan jamaah sekalian? Illal muttaqin. Itulah persaudaraan Pak yang dibingkai dengan bingkai takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya akhi, kalau orang sudah cinta karena Allah Pak, setiap ada peluang-peluang kebaikan ingin mengajak saudaranya Pak untuk merasakan kebaikan yang sama. Kalau sudah cinta kepada saudaranya karena Allah Pak, setiap ada peluang-peluang pintu maksiat, dia juga harus mengingatkan pada saudaranya biar tidak terjebak dengan maksiat itu. Ada saling nasihat menasihati karena Allah, menegur karena Allah, mengarahkan karena Allah. Andai kata dia juga harus marah Pak, memberikan teguran, tegurannya pun juga penuh kelembutan jamaah sekalian, merangkul dia. Apa tujuannya? Supaya yang bersangkutan kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna al-bughdu fillah wal hubbu fillah. Maka persaudaraan yang kalian bangun itu kata Allah Subhanahu wa taala al-akhilla khalil Pak, jamak daripada khalil, persaudaraan, pertemanan, perkawanan yang kita lakukan selama ini nanti pada hari kiamat menjadi musuh satu sama lain, kecuali perkawanan yang dibingkai dengan bingkai takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzina amanu, begitupun jemaah sekalian dalam bingkai keluarga juga begitu Pak. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Masyaallah, wama alatnahum min amalihim bisyai' kullu mri'in bima kasaba rahin. Allahu akbar. Kata Allah, orang-orang beriman Pak, kita Pak, kemudian iman yang kita punya ini Pak, kita transfer kepada istri kita, kepada anak cucu kita, diikuti Pak suasana iman dan ketakwaan oleh anak-anak kita di bawah. Kata Allah, alhaqna bihim dzurriyyatahum. Nanti pada hari kiamat itu Pak, satu sama lain dipertemukan lagi Pak, berjumpa lagi kita dengan keluarga kita semua jamaah sekalian. Kenapa? Karena di dunia Pak tidak ada permusuhan. Di dunia
tegak Pak, saling cinta mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, saling menegur karena Allah Subhanahu wa taala, saling menasihati karena Allah Subhanahu wa taala. Al-haqra bihim dzurriyyatahum. Nanti pada hari kiamat kami pertemukan kembali anak cucunya itu dengan orang itu. Wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Sedikit pun Allah tidak akan menyia-nyiakan amal mereka. Kullu mri'in bima kasaba rahin. Setiap orang dari apa yang dia perbuat, yang dia lakukan itu dijaga Pak, dipertontonkan, ditunjukkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi Bapak, kalau di dunia tidak ada cinta, naudzubillah. Inilah potret keluarga yang emosi yang ada Pak, liar enggak terkendali. Dalam akhir surat Abasa wa tawalla cukup jelas Allah menggambarkan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa idza ja'atis sakhah. Ini kebalikannya dari ayat yang tadi Pak, dalam surat At-Tur itu. Sekarang surat Abasa. Apabila datang hari yang mencekikkan itu, hari kiamat itu, yauma yafirrul mar'u min akhi. Ya Allah, nanti orang itu akan lari dari saudaranya Pak. Karena ketika hidup di dunia tidak ada cinta Pak. Kebencian yang muncul jamaah sekalian. Tukaran terus. Ketemu dengan kakaknya lari Pak. Ketemu dengan adiknya lari. Karena tidak pernah akur. Berantem urusan warisan. Tukaran karena urusan ketersinggungan dengan iparnya masing-masing. Dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Yafirul mar'u min akhi. Wa ummihi wa abi. Nanti anak Pak lari dari abinya dan lari pula dari umminya. Lari dari ayahnya, lari dari ibunya jamaah sekalian. Kenapa? Karena tidak ada cinta Pak. Dia tidak menghargai orang tuanya. Dia tidak birrul walidin kepada orang tuanya. Dia tidak berbakti pada orang. Tidak ada cinta antara anak dan orang tua ini jamaah sekalian. Mengerikan Pak. Ketemu abinya, ketemu ayahnya lari Pak. Seharusnya kalau orang beriman, bertakwa, ada cinta yang sebenarnya, mengayomi satu sama lain, itu dipertemukan lagi Pak. Dan kita bernostalgia nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi inilah potret keluarga yang tidak ada cinta, ada kebencian, bukan karena Allah di situ. Apa yang terjadi? Lari dari saudaranya, lari dari ibu dan ayahnya. Wa sahibatihi wa bani. Dia juga lari dari istrinya. Istri juga lari dari suaminya. Allahu Akbar. Dan anak-anaknya lah juga lari Pak. Takut ketemu anaknya. Kenapa ya akhi? Likulli mri'in minhum yawma idzin sya'nu yughnih. Pada hari itu masing-masing Pak, setiap kita sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri jamaah sekalian. Takut mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Rumah tangga yang seharusnya Pak ada cinta, yang ada Pak tukaran terus, berantem terus. Ketemu anak Pak, tidak akrab. Seharusnya kita menikmati anak menjadi pelipur lara bagi kita, justru jadi fitnah dalam kehidupan kita. Kenapa ma'asyar muslimin? Al-hubbu fillah wal bughdu fillah tidak tegak di tengah-tengah keluarga kita ma'asyar muslimin. Saudara, begitupun tentu untuk kemudian membuat rasa cinta karena Allah, benci karena Allah Pak, monggo Pak, sibukkan masing-masing kita memperbanyak amal saleh. Perkuat jamaah sekalian suasana iman yang ada dalam dada kita. Hidup ini Pak hanya untuk Allah. Untuk kita persembahkan kepada Allah. Satu sama lain kita kompak Pak dalam bingkai untuk tegaknya aturan Allah Subhanahu wa taala. Coba sampean lihat dalam surat Maryam ayat 96 jamaah sekalian. Surat Maryam ayat 96. Innalladzina amanu. Amanu Pak. Sesungguhnya orang-orang beriman itu. Masya Allah. Perhatikan Pak. Iman. Innalladzina amanu. Wa amilus salihat. Dan sama-sama banyak melaksanakan amal saleh. Jadi kalau masing-masing kita sibuk Pak menata keimanannya dan memperbanyak amal saleh, apa kata Allah? Sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Allahu Akbar. Allah akan menjadikan kepada mereka-mereka yang imannya kuat, yang hari-harinya banyak amal salehnya,
Allah jadikan di antara pada mereka itu, Allah menjadikan sayaj'aluhumur rahman, ar-rahman, Allah akan menjadikan pada mereka semua wudda, Pak, cinta yang sebenarnya. Subhanallah ikhwatal iman. Inilah Pak, bab yang akan kita angkat, bagaimana kita satu sama lain untuk saling cinta mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Saudara, sebelum saya masuk untuk lebih dalam lagi membahas ayat-ayat Allah berbicara masalah ini, pengarang kitab ini mengangkat satu subjudul namanya Al-Asbab Al-Mu'addiyah Lil Hubbi Fillah, sebab-sebab yang mengarahkan kita untuk terjadinya cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 atau 5 minimal jamaah sekalian yang perlu sampai perhatikan. Yang pertama, i'lamul muhib bihubbihi fillah. Kita ini Pak diperintah untuk mengucapkan, Pak. Kalau sampai cocok dengan orang, Pak, dan sampai senang pada orang itu, sampaikan. Saya cinta karena Allah. Dan ini yang menyuruh Rasulullah langsung kepada kita, Pak. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, "Idza ahabba ahadukum akhahu falyu'allimhu annahu yuhibbu." Apabila salah seorang di antara kalian cinta kepada saudaranya, sampaikan, jelaskan, dan ucapkan, saya mencintai Anda karena Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin Pak di kita kayak kaku Pak ya, susah mengucapkannya Pak ya. Tapi kalau di dunia Timur Tengah jamaah sekalian, itu biasa Pak. Bahkan saya tidak sekali 2 kali orang-orang dosen-dosen kami Pak, atau senior kami, atau teman kami, ketika ngelihat kita Pak di masjid sedang baca Quran, kita dipantau sama mereka Pak. Dia cinta, senang melihat kita berbuat begitu. Tadinya awal-awal saya kaget jamaah sekalian. Tiba-tiba datang menemui saya duduk. Dari mana ya akhi? Saya dari Indonesia. Wa ni'mah gitu. Antum di fakultas apa? Saya bilang saya di fakultas Usuluddin. Jurusan apa? Saya jurusan sunnah hadis. Saya bilang, Masya Allah, tabarakallah. Sudah berapa juz antum hafal Quran? Ya, ini baru memulai, akhi. Doakan mudah-mudahan saya bisa menghafalnya semua. Saya bilang. Kata dia katakan, uhibbuka fillah. Dipegang tangan saya Pak. Uhibbuka fillah. Saya cinta kepada antum karena Allah. Pak, ini sunnah loh Pak. Jadi kalau sampean lihat di lapangan ada orang rajin ke masjid dan sampean membuat iman sampean tergugah Pak, ingin mencontoh dan suka dengan orang-orang begitu. Ada orang beramal saleh Pak, sampean terkagum-kagum dengan amal salehnya, sampean datangi Pak. Minimal Pak, kalau sampean tidak bisa mengatakan cinta, mengatakan minimal apa? Saya suka dengan amal antum. Mudah-mudahan saya juga diberi taufik oleh Allah untuk bisa berbuat hal yang sama. Jadi perlu diungkapkan Pak. Karena kalau kita mengungkapkan berarti kita menunjukkan kita cinta betul karena Allah Subhanahu wa taala. Uhibbuka fillah. Kemudian dijawab jamaah sekalian, orang yang mendengarkan itu Pak, ahabbakallah fima ahbabtani fi. Semoga Allah mencintaimu karena kecintaanmu kepadaku. Semoga Allah juga mencintai engkau karena engkau sedang mencintai aku karena Allah Subhanahu wa taala gitu. Ahabbakallah fima ahbabtani fi. Ini Pak, kalau masing-masing kita berbicara begitu jamaah sekalian, luar biasa Pak. Ketemu, saya tidak sekali 2 kali jamaah sekalian ketika ada tamu Pak dari Timur Tengah atau teman-teman aktivis sesama aktivis, para ustadz, para dai, kita berangkulan, kita pegang Pak. Uhibbuka fillah ya akhi. Saya cinta kepada Anda karena Allah. Jadi semakin akrab nanti jamaah sekalian. Itu perintah supaya muncul cinta yang sebenarnya karena siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, supaya muncul rasa cinta, tidak ada permusuhan di antara kita, al-mubadaratu bil musafahati wassalami indal liqa. Bersegera Pak ketika berjumpa dengan saudaranya untuk berjabatan tangan duluan Pak, dan ucapkan salam kepadanya. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Memang salam ini ma'asyar muslimin dahsyat Pak. Orang kalau menyampaikan salam dari niat hati yang paling dalam,
Tidak ada hikit di antara kita, Pak. Tidak ada kebencian di antara kita. Tidak ada kedengkian di antara kita. Yang muncul, Pak, betul-betul cinta karena Allah. Ketemu orang, Pak, datangi. Assalamualaikum. Tunjukkan senyum sampean, Pak. Kalau perlu berangkulan jamaah sekalian. Apa kata Nabi? La tadkhulul jannata hatta tu'minu. Sungguh kalian tidak akan bisa masuk surga sampai kalian semua beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu. Dan kalian tidak akan muncul iman di antara kalian kalau di antara kalian tidak saling cinta mencintai. Jadi Bapak, untuk melihat bagaimana kualitas iman kita saat ini, Pak, ada enggak rasa cinta, Pak, pada saudara kita satu sama lain? Ya, akhi, ini memang perlu latihan, Pak. Perlu latihan, Pak. Minimal begini kalau saya sampaikan, ayo praktekkan ini, Pak. Setiap lihat orang tua, sampai senyum, Pak. Ini orang tua saya. Ini abah saya. Ini ayah saya. Tidak ada keduanya, tidak ada saya. Munculkan, Pak, rasa cinta seperti itu, Pak. Saya harus menghargai dia. Saya harus merawat dia. Saya harus mengawal dia. Apalagi, Pak, dalam usia-usia kepala 6 ke atas, ma'asyarul muslimin. Tampilkan sampean, Pak. Ini latihan real buat kita. Terus sampean datang kakak sampean, Pak. Adik sampean. Ini saudara saya. Satu rahim saya dengan dia. Saya pernah mengumpat di rahim ibu saya yang didahului oleh kakak saya. Setelah itu juga adik saya juga dari situ. Ini saya tidak batal wudhu dengannya. Saya harus mencintai saudara-saudara saya. Subhanallah. Praktekkan lagi, Pak, sampai ngeliat paman, Pak. Walaupun kita tahu paman kita ada masalah dengan orang tua kita. Ini kakak dari abah saya. Adik dari ibu saya. Saya harus mencintai dia karena saya tidak batal wudhu kepada mereka. Apalagi orang tua saya meninggal. Ini pengganti orang tua saya. Tunjukkan, Pak, rasa cinta karena Allah kepada orang-orang seperti itu. Terus kepada siapa lagi, Pak? Yang tidak batal wudhu dulu, Pak. Pada ponaan sampean. Cintai ponaan kita sebagaimana mencintai anak kita sendiri, jamaah sekalian. Kawal mereka. Setelah itu, Pak, teman-teman akrab kita, tetangga kanan kiri kita, termasuk juga jamaah pengajian seperti ini. Saya dengar tadi rombongan dari Magelang, Pak, ya, dari mana? Luar biasa. Ini kan safar, Pak, kan luar biasa, jamaah sekalian. Orang kalau safar, Pak, kelihatan aslinya masing-masing, Pak. Ya. Orang akan ketahuan, Pak, karakternya ketika kita sedang bepergian safar. Mana yang berebut tempat duduk, Pak. Mana yang kemudian ketika bermalam, Pak, berebut bantal. Ya, mana yang enaknya sendiri, Pak, tidak mau bantu saudaranya. Mana yang tidak bawa bekal, Pak, mau bergantung pada bekalnya orang. Kelihatan semua, jamaah sekalian. Nah, sampean tunjukkan, Pak. Ayo kalau sudah safar seperti itu, Pak, tunjukkan kita perhatian pada saudara kita. Orang yang baik, Pak, ketika safar tidak mau kosongan, Pak. Permennya juga disiapkan. Makanan kecilnya juga disiapkan. Karena saya ingin berbagi. Saya ingin menunjukkan rasa cinta satu sama lain. Dengannya saya bisa ngobrol di situ, jamaah sekalian. Inilah, Pak, bersaudara karena Allah. Bercinta karena Allah. Nanti di lapangan, Pak, dalam bepergian itu ada saja, Pak, yang lambat di kamar mandi. Lama di kamar mandi. Sementara saya sampean juga kebelet pipis juga, Pak. Perut juga lagi. Sementara dia menikmati di kamar mandi. Begitu keluar seakan-akan tidak punya beban, Pak. Bisa nggak sampean marahnya, Pak? Karena Allah. Kita tahan, jamaah sekalian. Inilah, Pak, ujian persaudaraan di antara kita, ma'asyarul muslimin. Pak, kalau sudah seperti itu, ma'asyarul muslimin, Bapak Ibu, datangi yang bersangkutan. Bahkan kalau sampean tahu ada orang bermasalah dengan sampean, cari orang itu, Pak. Segera berjabatan tangan, kata Nabi. Wala tu'minu hatta tahabbu, tidak akan beriman orang itu sampai ada cinta di antara kalian. Wala ala adullukum, maukah aku tunjukkan kepada kamu, kata Nabi, ala syai'in, pada satu perkara, idza fa'altumuhu, kalau kalian melaksanakan perkara yang satu ini, tahabbtum, ada cinta di antara kalian. Apa itu, jamaah sekalian? Afsyus salam bainakum, sebarluaskan salam di antara kalian semua. Pak, setiap ketemu orang, Pak, coba sebelum berbicara, Assalamualaikum. Terus sampean senyum, Pak. Ya Allah, apalagi salam sampean pakai hati yang dalam, Pak. Semoga kedamaian,
keselamatan. Salam Pak, salam, salam. Salam itu Pak nama Allah. Sifat Allah, As-Salam. Makanya orang dinamakan Abdus Salam. Hamba Allah yang penuh dengan kedamaian, penuh keselamatan. Dan salam itu Pak diturunkan untuk menjadi ucapan kita semua Pak. Assalamu alaikum. Seakan-akan Allah membersamaimu gitu Pak. Kedamaian bersamamu. Warahmatullah dan rahmat Allah. Wabarakatuh dan keberkahan tertimpa kepada kalian semua. Allah berikan kepadamu semua. Aduh, itu doa jamaah sekalian. Kata Nabi, salam yang seperti itu saudara sekalian akan ada jadi cinta Pak satu sama lain karena Allah Subhanahu wa taala. Oke. Yang ketiga. Apa yang ketiga ma'asyar muslimin? Taqdimul hadiyah fil munasabat. Kalau ingin ada cinta di antara kita, kuat persaudaraan di antara kita, ayo saling memberi hadiah di momentum-momentum yang sangat penting di kehidupan kita masing-masing. Contoh jamaah sekalian, kita tahu Pak, kakak kita mau menikahkan anaknya. Sampean jangan diam-diam Pak ya. Lihat apa yang kurang. Jamaah sekalian. Oh ternyata Pak, teropnya belum siap. Aku siap teropnya gitu. Saudara yang lain mengatakan, kursinya aku yang siap untuk mendatangkan kursi. Yang satu lagi Pak, sound systemnya aku yang ngawal. Ya Allah. Yang satu lagi Pak, apa? Air mineralnya aku. Ya, sekian karton. Yang satu lagi mengatakan apa? Aku yang akan mengundang apa? Bapak penghulunya, mengawal bapak penghulunya. Terus begitu dikerubuti bareng-bareng Pak. Apa kata Nabi? Tahaddu tahabbu. Ayo saling ngasih hadiah Pak satu sama lain. Akan terjadi cinta karena Allah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sampai ketika ngasih hadiah Pak karena Allah. Contoh, tiba-tiba liburan besok Pak anaknya disunat. Sampean jangan diam Pak. Terus diundang ada tasyakuran sunat anaknya. Sampean datang Pak. Lihat apa yang saya berikan pada anaknya ini. Dibelikan mobil-mobilan kayak atau diberikan amplop khusus biar dia senang jamaah sekalian. Pokoknya tunjukkan kita ini perhatian pada anaknya Pak. Yaitu apalagi anak Pak, itu akan direkam Pak. Sampai ngasih sesuatu, ya Allah, gini aja lah Pak. Sampai praktekkan Pak, setiap masuk ke masjid sampai bawa permen Pak. Kadang-kadang di masjid kita merasa terganggu dengan anak Pak ya. Dan tunjukkan, ini anak saya juga. Ini juga ponaan saya juga. Ini anak saudara saya. Sampai masuk ke masjid, panggil. Assalamualaikum, panggil anak itu Pak. Kasih permen. Itu akan direkam Pak. Usahakan nanti kalau salat jangan teriak-teriak ya gitu. Betul ma'asyar muslimin. Saya mempraktekkan Pak di masjid saya jamaah sekalian. Kadang permen, kadang saya kasih uang Pak. Uang cuma 5.000, 10.000. Senengnya Pak luar biasa. Dan itu ditunggu jamaah sekalian. Tapi jangan sering-sering Pak. 2 bulan sekali, 3 bulan sekali gitu jamaah sekalian. Itu membuat ada cinta Pak. Dan orang tuanya ngelihat. Masya Allah Bapak ini perhatian sama anak saya. Ada cinta Pak. Nanti anaknya Pak lulus diterima di perguruan tinggi. Sampai ucapkan selamat Pak. Saya punya bolpen. Barangkali cocok nanti kau buat apa? Belajar dengan bolpen ini. Itu akan terekam Pak. Ada cinta di antara kita ma'asyar muslimin. Tahabu takdimul hadiyah fil munasabat. Nah saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang keempat jangan lupa Pak, biar cinta kita juga tetap ada, ziaratul muhib baina fatra wa ukhra. Ayo saling kunjung mengunjungi, saling silaturrahim di antara kita jemaah sekalian. Ini sekarang Pak yang mulai bergeser Pak nilai seperti ini. Kadang kita mau silaturahim kalau ada perlunya jemaah sekalian. Usahakan Pak sampai silaturahim karena Allah. Ya, Pak, luangkan waktu minimal sebulan 2 kali lah Pak. 2 pekan sekali siapa yang akan saya datangi. Sebelum kemana-mana Pak, ayo pada orang tua dulu ya. Setelah itu pada kakak ipar. Ya kakak berarti dengan ipar juga ya, dengan ipar juga Pak ya. Dengan adik ipar. Luangkan waktu Pak. Kenalkan anak kita Pak kepada anak ipar kita juga dengan sepupunya itu Pak. Biar akrab satu sama lain. Tapi jangan sering-sering Pak.
Sebab kalau sering-sering juga jenuh juga jamaah sekalian. Kata Nabi SAW ada sebuah hadis dalam Jami' As-Saghir, zur ghibban tazdad hubban. Ayo ketika silaturahim itu saling berziarah itu yang jarang-jarang. Jangan terlalu cepat. Kenapa? Itu membuat kita kangen, Pak. Ada rasa rindu. Apalagi sampean Pak silaturahim terus bawa mangga, Pak ya. Kalau dari Lamongan Pak bawa apa? Bawa wingko jamaah sekalian ya. Atau bawa bandeng asap ya Pak ya. Atau itu poin jamaah sekalian. Beda Pak, beda. Niatkan dan apalagi datang sampai tidak punya kepentingan Pak. Datang hanya say hello saja Pak. Barang 1/4 jam. Enggak, saya kangen sama antum. Saya rindu sama jenengan gitu. Saling berdoa ya. Itu Pak melekat jamaah sekalian. Itulah makna al-hubbu fillah. Cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Mendatangi dia, bersilaturahim kepadanya, terus bawa hadiah juga Pak gitu. Subhanallah. Nah, yang kedua jamaah sekalian, yang berikutnya yang kelima adalah al-i'tidal fil hubbi wal bughdi. Tolong sampean juga ketika mencintai seseorang jangan berlebihan. Dan ketika tidak cocok sama orang, benci sama orang juga jangan berlebihan Pak. Saking cintanya Pak, tiap hari datang Pak. Akhirnya orang juga mangkel Pak. Datang lagi orang ini gitu. Susah. Ya, makanya saya katakan cintanya Pak jangan berlebihan. Biasa-biasa saja gitu. Saya cinta karena memang saya diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saatnya saya silaturahim, saya silaturahim. Saatnya saya berbagi pada orang ini Pak. Jangan berbagi terus orang yang curiga juga Pak, kok ngasih terus, orang ini ada apa ini? Dan nanti Pak kalau sampai berlebihan akan ada masa jenuh Pak, masa bosan jamaah sekalian. Yang proporsional jamaah sekalian. Ketika sampai juga tak cocok sama orang, jangan berlebihan Pak mengeksekusi orang. Nasihati dia sesuai dengan kesalahannya Pak. Saudara, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini hadis riwayat Imam At-Tirmidzi wa Tabarani, ahbib habibaka haunan ma asa ayyakuna baghidaka yauman ma. Ayo cintai saudaramu itu yang biasa-biasa saja, jangan berlebihan, karena saya khawatir nanti yang engkau cintai sekali waktu jadi orang yang kau benci, jadi musuhmu nanti itu. Ini banyak Pak orang lama akrab tiba-tiba sekali karena berlebihan Pak, memuji-muji berlebih seakan-akan tidak ada orang yang lebih baik daripada orang. Ada masalah sedikit Pak, waduh, bermusuhan betulan jamaah sekalian. Sebagaimana pula kata Nabi, wa abghidaka haunan, silakan benci pada saudaramu dengan kebencian yang biasa-biasa saja, jangan berlebihan. Tidak cocok, saya tidak cocok pada perbuatannya. Jangan kemudian Pak dikupas terus Pak ketidakcocokannya Pak, dibicarakan terus. Tidak boleh jemaah sekalian, karena boleh jadi Pak orang yang kau benci nanti itu akan menjadi orang yang kau cintai sekali waktu. Asa ayyakuna habibaka yauman ma, karena boleh jadi dia akan menjadi kecintaanmu sekali waktu. Ini banyak Pak contoh-contoh seperti itu. Ini kalau saya cerita pribadi tidak sehat Pak ya. Ada orang Pak, karena memang Allah memang, inilah pentingnya sampean juga berdoa Pak ya. Ketika ada orang tidak cocok sama sampean, sampean merasa tidak punya salah Pak, sampean juga jangan merespon dengan kesalahan yang sama pula, dengan ketidakcocokan yang sama pula. Diam saja Pak. Dia orang ini tidak tahu apa yang saya perbuat. Saya pernah punya bukan punya masalah Pak. Saya juga tidak pernah bermuamalah dengan orang ini. Cuma orang ini Pak mungkin dikompori dengan orang-orang yang tidak suka dengan kita. Namanya Ustadz Pak. Ada yang suka, ada yang tidak suka kan Pak ya. Ada listnya namanya like and dislike Pak. Ya, ada yang suka, ada yang tidak suka. Yang tidak suka kadang-kadang ketemu dengan orang Pak, supaya orang itu juga tidak suka dengan saya Pak. Saya juga bingung orang ini Pak. Saya juga tidak pernah ada muamalah, tidak pernah ada utang piutang dengan orang ini, tidak pernah juga ada janji. Tiba-tiba saya lewat Pak, saya ngomong, Assalamualaikum. Tak dijawab salam saya Pak. Cuh, meludah Pak. Mbok, lo apa salahku? Memang sedikit namanya manusia Pak, saya berpikir panjang Pak. Satu malam saya nggak bisa tidur Pak. Apa orang ini? Tapi saya terus Pak istighfar sama Allah Ta'ala gitu. Ya Allah, satukan hati saya dengan hati orang ini gitu. Sambungkan hati saya dengan orang yang tidak faham apa yang saya perbuat.
Saya bingung Pak, apa salah saya? Tidak nyambung Pak. Tak ngomong, tak apa, assalamualaikum, ngelihat, mendelik Pak, ngeludah Pak. Cuh, ajib. Sekali waktu Pak, ada pernikahan, subhanallah Pak. Tak ada tempat duduk Pak, kecuali tempat duduk, ketemu dengan orang ini lagi Pak. Saya mau duduk Pak, pergi orang ini Pak. Bayangkan, saya juga harus tata hati Pak. Apa salah saya ini? Ya sudah, sampai beberapa bulan ketemu lagi, melengos lagi Pak. Saya tahu teman-teman akrabnya nih Pak. Tolong tanyakan ya akhi, apa kenapa satu? Saya tidak tahu, saya bilang. Dan tolong ini baini wa bainak, saya bilang. Ini antara saya dengan antum. Saya ngomong sama antum, sama jenengan, karena jenengan dekat dengan orang ini. Tanyakan apa kesalahan saya. Siap Ustaz. Siap Ustaz. Subhanallah Pak, dijembatani. Ini apa salahmu Ustaz Muhammad? Ustaz Muhammad datang pada saya. Ente kenapa sampai begitu gitu? Wallah ini orang ahli bid'ah. Saya dianggap tukang bid'ah deh Pak. Lu bid'ahnya di mana? Saya bilang gitu. Saya juga bingung Pak. Karena saya dibilang aktivis Pak, tidak sama dengan manhaj dakwah dia, segala macam. Wah, kemana-mana pokoknya Pak segala gitu. Loh, enggak. Ustaz Muhammad pernah ngomong sama ente. Kalau dia salah, ente pernah negur dia. Katanya fulan. Apa benar omongannya? Jadi katanya Pak. Katanya gitu. Datang, baru sadar Pak. Saya pertemukan ente dengan Ustaz Muhammad. Ayo dipertemukan. Diskusi Pak. 1 jam diskusi ya akhi. Akhirnya dia merangkul saya Pak. Sekarang Pak menjadi orang paling dekat dengan saya jamaah sekalian. Sekarang Pak 5 waktu di masjid saya ma'asyarul muslimin gitu. Nah saudara, jadi kalau antum benci sama orang jamaah sekalian, jangan berlebihan Pak. Nanti sekali waktu orang itu Pak menjadi penolong kita Pak. Orang yang paling kita cintai selama ini Pak. Begitupun kalau antum cocok sama orang, jangan berlebihan Pak. Dipuji-puji kemana-mana sampai seakan-akan tidak ada manusia paling baik daripada orang itu. Sekali waktu ada masalah Pak, pecah sampean. Cintailah orang itu proporsional. Silakan marah pada orang itu secara proporsional. Karena boleh jadi orang yang kita cintai itu Pak, menjadi orang yang tidak suka dengan kita. Begitu pula orang kita tidak suka dengan kita selama ini, sekali waktu orang akan membela kita mati-matian jamaah sekalian. Itu arahan Nabi kepada kita. Nah saudara, semoga semakin kokoh Pak cinta kita karena Allah ini. Ayo perkuat iman kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang ini kan kita bicara cinta Pak. Ini kan tipis Pak. Cinta karena kepentingan, cinta karena nafsu, dan benci karena kebencian, karena kedengkian, dan benci karena Allah, kan tipis jemaah sekalian. Maka yang bisa membedakan itu Pak, kekuatan iman kita Pak. Monggo. Makanya orang Pak kalau sama-sama ke masjid Pak, ya Allah, sama-sama tahajud, ya, sama-sama baca Quran, itu ritmenya sama Pak. Ya, semangatnya sama Pak. Gelombang imannya juga sama. Setelah ketemu Pak, nyambung Pak. Berbicara juga nyambung jamaah sekalian. Makanya kata para ulama, al-hirsu alal iman wa fi'lut ta'at. Ayo masing-masing kita Pak jaga keimanan kita. Biasanya orang Pak meledak-ledak ketika imannya turun. Ngamuk Pak ketika kurang amal salehnya Pak. Perkuat iman kita, perbanyak amal saleh kita, dan jauhi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana saya katakan tadi di dalam surat Maryam ayat 96, innalladzina amanu wa amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang-orang beriman dan orang-orang yang bersama-sama beramal saleh itu, Allahu Akbar, Allah menjadikan di antara mereka itu saling cinta, mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Beda Pak ya. Kayak sekarang nih Pak sampean yang dari saya lihat ada beberapa bus Pak, sama-sama ziarah silaturahim ke Masjid Namira, nanti kemana lagi Pak, saling menasihati. Itu cintanya kokoh Pak. Karena Allah Subhanahu wa taala, betul jamaah sekalian gitu. Ya. Kenapa? Amal salehnya juga sama Pak. Ada proyek apa? Kita yuk cari dan yuk sama-sama untuk apa? Untuk bangun sumur di tempat-tempat yang kering. Sekarang kemarau berkepanjangan. Ada beberapa daerah Pak di Lumajang, di Madura sekarang teriak-teriak. Air kering Pak. Perlu digali sumur jamaah sekalian.
terus kita bareng-bareng Pak terlibat dengan amal itu, ya Allah, saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ingin mengakhiri pada malam ini, pada subuh ini dengan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis riwayat Anas bin Malik, riwayat muttafaqun alaih. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada 3 perkara kata Nabi. Kalau 3 perkara ini ada pada orang itu pasti merasakan manisnya iman, nikmatnya iman. Masya Allah. Apa itu? Yang pertama kata Nabi, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Menjadikan Allah dan Rasulullah lebih ia cintai daripada selain keduanya. Begini Pak ya, ini sekarang kan kita berada di bulan Maulid Pak ya. Mudah-mudahan ini Pak kita semakin cinta pada Rasulullah ya. Di atas kecintaan segala-galanya jamaah sekalian. Ayo Pak, dahulukan Allah, dahulukan Rasulullah. Ya, ayo Pak, munculkan kebersamaan Allah dan kebersamaan Rasulullah dalam hati kita ini Pak. Allah, Rasulullah segala-galanya buat saya gitu. Saya mencintai Allah di atas segala-galanya. Saya juga mencintai Rasulullah di atas segala-galanya selain Allah Subhanahu wa taala. Itu beda, Pak. Akan terasa cintanya. Nanti Pak ada benturan cinta, Pak, namanya, Pak. Benturan kepentingan antara kepentingan Allah dengan kepentingan kita sesama manusia. Ya, ada benturan cinta antara cinta Allah dengan cinta orang tua, cinta anak, cinta istri. Kemudian tarikannya mana yang lebih kuat, Pak? Apakah kita cinta Allah, apakah cinta orang lain? Nah, orang yang beriman, Pak, akan merasakan iman. Naam, saya cinta orang tua, saya cinta istri, saya cinta anak, saya cinta pekerjaan saya. Tapi saya lebih cinta kepada siapa? Pada Allah. Rasakan, Pak, manisnya iman itu jamaah sekalian. Yang kedua apa? Terkait bab yang kita bahas ini jamaah sekalian. Ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Antum jenengan mencintai saudara kita ini satu sama lain, Pak. Di antara kita ini, Pak. Saya cintanya karena Allah Subhanahu wa taala. Saya cinta bukan karena masalah hartanya. Saya cinta bukan karena masalah kedudukannya. Saya cinta bukan karena kebetulan kita satu alma mater, satu perguruan tinggi, satu pesantren, satu pondok. Bukan, Pak. Saya cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Beda, Pak. Sehingga sampean, Pak, menasihati karena Allah. Mengarahkan karena Allah. Menegur, Pak, tidak punya perasaan takut. Kenapa? Dia salah, saya punya kewajiban untuk meluruskan orang ini. Sampean pasti merasakan nikmatnya iman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oke. Yang ketiga adalah wa ayyakraha ayyauda fil kufri ba'da an anqadahu Allahu minhu kama yakrah ayyuqdhifa finnar. Orang itu, Pak, benci, tidak suka untuk kembali bermaksiat kepada Allah setelah dia selamatkan dari semua itu. Artinya, Pak, menjauhi maksiatnya Allah Subhanahu wa taala. Itu terasa, Pak. Orang kalau sudah bebas dari maksiat, jemaah sekalian, ada bentuk-bentuk jebakan untuk kita jauh dari Allah, sampai tinggalkan, Pak. Manisnya luar biasa. Sampai gini saja, Pak, rasakan, Pak. Kalau malam hari sampai tidur, Pak, berwudu, ya, kemudian tinggalkan HP, Pak, letakkan HP, sampean baca ayat kursinya, baca qul huwallahu ahad, al-falaq, an-nas, tidur dengan penuh penyesalan. Sampean lihat, Pak, sampean bangun subuh, Pak, nikmat luar biasa. Tapi kalau sampean tidur, Pak, buka HP, buka YouTube, Pak, dan buka film-film dulu, Pak. Tidak bisa tidur kalau tidak ngelihat film, Pak. Apalagi ngelihat filmnya horor, Pak. Terus ada maksiatnya di situ. Sampean bangun subuh, Pak, tidak nikmat, Pak. Beban. Khusyuk tidak muncul, jamaah sekalian. Tidak ada, Pak, dalam hati kita. Kenapa, jamaah sekalian? Maksiat, jamaah sekalian. Maka tinggalkan maksiat itu kalau sampai ingin merasakan nikmatnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, insyaallah kita sambung bulan yang akan datang. Mudah-mudahan, Pak, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita satu sama lain saling cinta mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kebencian, Pak, di antara kita, jangan terlalu dalam, Pak, ya. Saya benci pada saudara saya karena saya ingin menyelamatkan saudara saya kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita, Pak, saling bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala.
persaudaraan dibingkai dengan bingkai iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak hanya berkumpul di Masjid Namira ini Pak, tapi perkumpulan kita sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah kita berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma ihfazna bil Qur'an, Allahumma akrimna bil Qur'an, Allahumma hdina bil Qur'an, Allahumma saddid lana bil Qur'an, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ij'alna minal ikhwan al-mutahabbina fika, al-mutajalisina fika, al-mutazawirina fika, al-mutabadhirina fika ya rabbal alamin. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin waj'alna min ibadikas salihin waj'alna min junudikal mukhlisin birahmatika ya akramal akramin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas salah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saya mohon maaf semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.